Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya ampun. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya mari kita sama-sama meditasi Asmaul Husna ya. Kita lakukan dengan cara bersama. Apa kan ya? Apa ya? materi pembelajaran ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari bab
Quran surah Al-Imran ayat 190, 191 dan Al-Imran 159. Barangkali sebelum Bapak teruskan dengan bab kedua tentang beriman kepada yaumul kiamah, perlu Bapak ingatkan lagi bahwa di dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 itu Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mungkin dari Al-Imran ayat 190 ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, silakan. Bahwa tatanan langit dan bumi serta dalam pergantiannya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib, bukan hanya semata dijadikan, tetapi setiap saat tampak hidup, semua bergerak menurut orbitnya. Baik, terima kasih. Itu merupakan kesimpulan yang terdapat di dalam Quran surah Al-Imran ayat 190. Selanjutnya langsung saja Bapak di bab kedua, yaitu beriman kepada hari akhir atau yaumul kiamah. Dan ini konsepnya, ya, meyakini tanda-tanda datangan hari akhir dan peristiwa yang mengiringinya, menganalisis makna iman kepada hari akhir sesuai Al-Quran dan hadis, hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman pada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan kita konsepnya. Selanjutnya, ini pengertian iman kepada hari akhir. Ya. Jadi nanti setelah bawa penjelasan ini nanti ada semacam tanya jawab. Ya. Jadi iman kepada hari akhir itu mengimani segala informasi Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis mengenai hal-hal yang terjadi setelah kematian atau alam akhirat, berupa adanya pertanyaan kubur, ada siksa kubur, nikmat kubur, kebangkitan makhluk hidup, yaumul ba'ats, ada dikumpulkan makhluk hidup al-hasyr, ya, lembaran catatan amal, perhitungan amal yang disebut dengan al-hisab, yaumul hisab, penimbangan amal ketika hidup, al-mizan, ada telaga, ada jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Kemudian ada surga dan neraka dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk penghuni surga dan penghuni neraka. Ini merupakan hal-hal peristiwa yang terjadi di yaumul kiamah. Jadi beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat itu dapat kita artikan, dapat kita dapat kita artikan bahwa percaya dan meyakini bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Masalah waktu dan kapan terjadinya hari kiamat itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada satupun yang tahu. Jangankan masalah hari kiamat, kematian seseorang aja
nggak ada yang tahu. Itu merupakan misteri kehidupan yang setiap saat bisa terjadi, kapan saja bisa terjadi. Dan ketika kematian seseorang itu sampai tiba saatnya, maka tidak ada yang satupun yang sanggup untuk menunda, memajukan, tawar-menawar, nggak bisa. Ya. Jadi Allah mengatakan bahwa sesungguhnya makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya. Lalu di sini dikatakan bahwa setelah kematian, alam akhirat itu ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian, ada pertanyaan kubur, ya. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ya. Itu merupakan hal-hal yang mengiringi kematian. Artinya apa? Sementara banyak orang yang tidak mempercayai bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Banyak orang yang tidak percaya, sehingga